Om, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Bagaswaras, salam semua bersaudara. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, kembali lagi di dalam acara IMP, Jagongan Online Indonesia Merayakan Perbedaan. Dan pada malam hari ini, izinkan saya, Dewi Laras Bumi, yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Dan kali ini kita akan membahas materi dengan judul Revitalisasi Etika Moral bagi Orang Muda atau Teacher Kue yang juga yang juga merupakan bahasan tentang tata krama dan etika pada zaman dahulu yang ditulis pada zaman kerajaan dinasti Qing. Lalu, untuk mengetahui revitalisasi etika moral bagi orang muda atau Tijekwe ini lebih dalam, kita akan berbincang bersama dengan seorang rohaniawan dan yang pastinya sudah nggak asing lagi di IMP. Beliau adalah seorang tokoh dan aktivis di bidang sosial dan keagamaan. Beliau juga merangkap sebagai wakil Ketua Perkumpulan Rohaniawan Agama Konghucu Indonesia dan juga sebagai Ketua Parakin Provinsi Sumatera Utara. Beliau adalah seorang ayah dari 3 orang anak, dan sebelum kita panggil beliau, jika ada pertanyaan tentang pembahasan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu dapat mengetiknya di kolom chat untuk kemudian kita akan bahas pada sesi tanya jawab nanti. Dan untuk mengefisienkan waktu, kita akan sambut bersama Bapak Syese Insinyur Johan Ajuan. Selamat malam Syese Ajuan, Wei Tetung Tien. Tongkian, selamat malam, Hai, selamat malam Titin Syese. Dewi. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, dan salam kebajikan kepada Bapak Ibu semuanya. Salam kita semua saudara. Selamat malam yang kami hormati Bapak Oto, Bambang Wahyudi, Pak Nyoman, Ibu Tantre, Pak Manan, Mbak Nana, Mbak Ulan, dan Bapak Ibu semuanya yang kami cintai. Pada malam hari ini giliran kami dari Agama Konghucu untuk menyampaikan materi tentang yang mana kita mengambil eh, judul yaitu revitalisasi etika moral bagi orang muda. Saya akan share screen. Ya, Bapak Ibu semuanya, suara saya bisa terdengar ya. Bisa bisa terdengar Syese Ajuan. Baik, terima kasih. Jadi kita mengangkat tentang etika moral bagi orang muda. Mengapa? Karena ini berkaitan dengan cita-cita bangsa Indonesia bahwa 21 tahun ke depan, yaitu tahun 2045, Indonesia akan menuju kepada masa keemasan yang disebut dengan Indonesia Emas di tahun 2045. Tentu ini adalah merupakan cita-cita mulia dan hal yang sangat menggembirakan dan dinanti-nantikan oleh semua anak bangsa. Pada saat mana Indonesia mencapai kemakmuran eh, yang tinggi, kemudian pemerataan kesejahteraan kepada semua anak bangsa, dan juga akan tercapai kedaulatan maupun eh, peradaban yang tinggi. Dapatkah hal tersebut akan kita gapai pada tahun 2045? Tentu kita harus bercermin pada keadaan
sekarang ini, yaitu di tahun 2024. Bahwa ada sebuah persyaratan penting untuk suatu bangsa bisa mencapai zaman keemasan, dan itu tertoreh di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, bahwa sebuah bangsa yang bisa mencapai zaman keemasan itu memiliki budaya yang tinggi. Budaya yang tinggi artinya eh, anak bangsanya juga memiliki etika moral yang baik. Oleh sebab itu, kami mengatakan dan menggarisbawahi bahwa etika moral dari anak-anak muda itu menjadi harapan suatu bangsa menuju masa depan yang cerah. Adakah orang-orang muda kita saat ini telah memiliki etika moral yang baik untuk menuju 2045 Indonesia Emas itu? Hal ini tentu kita jawab dalam hati kita masing-masing, dan tidak elok bila kita mengambil kesimpulan dengan gegabah. Namun hal itu tidak kita bahas secara panjang lebar di sini. Kita lebih menekankan kepada bagaimana meningkatkan ataupun mengarus utamakan kembali, yaitu revitalisasi tentang etika moral bagi orang muda khususnya. Mengapa orang muda? Mengapa bukan orang tua? Karena orang muda masih memiliki harapan untuk memperbaiki diri. Sementara orang tua umumnya sudah stagnan, sudah sangat mapan di dalam kebiasaannya, sehingga untuk merubah suatu kebiasaan itu bukanlah hal yang mudah. Apa yang dimaksud dengan etika moral? Etika moral itu merupakan nilai norma yang menjadi pedoman di dalam mengatur tindakan maupun perilaku. Dan tindakan perilaku itu dilandasi dengan hati yang baik, ya, atau moralitas yang baik. Moralitas itu merupakan cerminan daripada hati yang baik. Wujudnya adalah apa? Wujudnya adalah tentang pemikiran tentang salah dan benar. Jadi, adakah orang-orang muda kita itu bisa membedakan apa itu salah, apa itu benar? Yang salah harus diperbaiki, yang benar itu harus diteruskan dan dibela. Kemudian memiliki kejujuran, memiliki sopan santun, menghormati yang lebih tua, menghargai beda pendapat, memiliki rasa empati pada orang yang sedang susah, memiliki tanggung jawab menjalankan kewajiban, lalu berani membela kebenaran dan keadilan, dapat dipercaya, tertib, dan teratur. Orang yang beretika moral itu akan terlihat bijaksana, ya. Dan orang yang beretika moral itu menginginkan hal-hal baik terwujud di dalam kehidupan sehari-hari tanpa merugikan orang lain. Ini harus ditekankan dan digarisbawahi, ya, bahwa menginginkan hal baik terwujud tanpa merugikan orang lain. Jadi hal-hal baik itu diwujudkan bukan dengan segala cara, tetapi dengan cara-cara yang terhormat dan dengan cara-cara yang berlandaskan kebenaran dan keadilan. Orang beretika moral, dia juga tertib, teratur, ya, mengikuti aturan yang berlaku, tidak melanggar aturan, rajin dan konsisten. Lalu
yang paling utama adalah berani memperbaiki diri serta menghadapi kenyataan hidup. Ini sangat penting ya. Seringkali kita menemukan orang-orang, bahkan diri kita sendiri, apabila menemukan kelemahan atau kekurangan pada diri sendiri, bukannya berusaha memperbaiki diri, tetapi justru kita selalu menutupinya dan bahkan akan marah kepada orang lain yang secara sengaja maupun tidak sengaja membuka kelemahan kita tersebut. Nah, hal ini eh, akan menghambat kepada eh, suatu kemajuan di masa yang akan datang. Sebab orang yang bisa maju adalah orang yang telah memperbaiki kesalahannya. Orang yang tidak memperbaiki kesalahannya, dia akan terus berkubang di dalam kesalahan demi kesalahan, dan dalam kesalahan tersebut dia tidak dapat menuju hal-hal baik yang benar. Oleh sebab itu dia tidak dapat maju, bahkan akan menyimpang terus lebih jauh dan lebih jauh. Nah, di dalam agama Konghucu memiliki ada sebuah kitab suci, yaitu Sabda Suci atau kitab Lunyi. Ada sebuah ayat yang berisi tentang aturan bagi orang muda. Kitab Sabda Suci itu telah ditulis di zaman setelah Nabi Kongce wafat. Ditulis oleh para murid-muridnya, merupakan kumpulan daripada ujar ataupun perkataan daripada Nabi Kongce kepada para murid maupun kepada para tokoh di zaman kehidupannya Nabi Kongce, yaitu abad kelima sebelum Masehi. Nah, setelah beliau meninggal, lalu murid-muridnya mengumpulkan catatan-catatan tentang perkataan maupun ujaran dari Nabi Kongce menjadi sebuah buku yang disebut dengan Kitab Lunyi atau Sabda Suci. Nah, di sana ada sebuah ayat yang berujar atau berisi ya, bahwa bagi orang muda itu pertama harus berbakti dan rendah hati. Selanjutnya dia harus waspada dan dapat dipercaya. Dia harus mengasihi semua orang tanpa diskriminasi. Dia harus mendekati atau berada di dekat atau lingkungan orang-orang yang bercinta kasih. Bila hal tersebut telah dilakukan dan masih memiliki waktu dan tenaga, gunakanlah untuk mempelajari kitab-kitab yang berguna. Ayat ini pada zaman dinasti Song, yaitu abad ke-11 Masehi, itu oleh seorang penerus daripada Konfusianisme, dijadikan menjadi sebuah buku kecil yang disebut dengan Ti Tzu Kui, yaitu aturan bagi orang-orang muda. Ti Tzu Kui ini tidak terlalu tebal bukunya, tipis sekali, dan ini sangat populer dipelajari di sekolah-sekolah sebagai pedoman untuk membentuk karakter para murid khususnya, agar memiliki sopan santun yang baik, memiliki etika moral, menjadi anak yang baik. Kita akan memasuki uraian daripada Ti Tzu Kui ini. Pertama, sebagai seorang siswa, seorang muda, di dalam rumah dia harus berbakti kepada orang tua. Bagaimana wujud dari bakti tersebut? Itu diuraikan sebagai berikut. Bila orang tua memanggil atau pun memberi perintah,
maka sebagai anak itu harus segera menjawab dan melaksanakan perintahnya. Nasihat dari orang tua harus didengar dengan penuh hormat. Bila dimarahi orang tua, harus segera mengkoreksi diri. Dan sebagai anak harus memberi perawatan serta perhatian pada kebutuhan orang tua. Bila kita meninggalkan rumah atau keluar rumah untuk suatu keperluan, harus memberitahu orang tua agar orang tua tidak mencari-cari kita, menimbulkan rasa khawatir. Dan ketika kita kembali pulang ke rumah, kita juga harus menyapa orang tua agar orang tua kita itu tahu bahwa kita sudah kembali ke rumah. Lakukan pekerjaan dan kegiatan secara konsisten, jangan berubah-ubah. Ini penting ya. Tidak sedikit orang muda yang melakukan pekerjaan secara berganti-gantian dalam waktu sekejap ya. Sebentar dia memegang ini, sebentar dia belajar yang buku yang lain, sebentar lagi dia sudah main handphone dan seterusnya. Bentar lagi dia pergi keluar bermain dengan teman-teman. Nah, hal demikian yang kegiatan ataupun pekerjaan yang dilakukan tidak dengan konsisten itu tidak akan menjadikan sebuah prestasi ataupun menjadikan sebuah kebiasaan yang baik. Sehingga agar kita bisa memperoleh sebuah prestasi, maka kita harus selalu konsisten di dalam melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu bila belum selesai, itu jangan ditinggalkan. Kemudian untuk urusan yang kecil, meskipun kecil, jangan sembarang supaya anak-anak untuk urusannya kecil, itu sembarang mengarah jalan diri sendiri. Hal tersebut akan menjadi orang tua kita hatinya rasa sakit. Jadi di dalam rumah apa-apa jangan disembunyikan dan semuanya itu dapat dijadikan atau berbagi kepada sesama saudara maupun sesama orang tua. Nah, tadi yang pertama ini, bila orang tua memanggil dan memberi perintah harus segera menjawab dan melaksanakan. Nah, hal ini menjadi sebuah perhatian bahwa sekarang ini baik tua maupun muda lebih asik dengan mainan handphonenya, dan ketika dipanggil orang tua, kita itu sering lengah untuk menjawab atau lambat menjawab, sehingga hal itu menjadi kurang baik atau tidak sopan. Kemudian kepada hal yang disukai orang tua, kita lebih segera melakukannya. Dan kepada hal yang tidak disukai orang tua, kita harus hati-hati dan sedapat mungkin menghindari supaya tidak terjadi perselisihan dengan orang tua. Karena bagaimanapun orang tua itu memiliki pengalaman yang lebih kaya dan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi kita. Sehingga apabila kita selalu suka membangkang atau membantah, itu menimbulkan perasaan sedih kepada orang tua kita. Tubuh kita ini merupakan warisan daripada orang tua, harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terluka. Bila terluka ataupun sakit,
maka orang tua kita akan menjadi sedih. Sehingga kita harus tahu diri untuk merawat tubuh kita, ya. Cara merawatnya adalah jangan melakukan hal-hal yang berbahaya, kemudian eh, jam tidur, jam istirahat juga harus tepat sesuai dengan anjuran kesehatan, ya. Kemudian juga jangan suka bergadang, hindari minuman eh, keras maupun obat-obatan yang berbahaya, dan juga kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Bila tubuh terluka, hati orang tua akan sedih. Nah, bila moral kita yang cacat, artinya kita telah melakukan hal-hal yang melanggar kebenaran, itu orang tua akan menjadi malu. Hal tersebut adalah perbuatan yang tidak berbakti. Maka jangan melakukannya sebagai orang muda. Nah, sebagai orang muda atau anak-anak, bila disayangi orang tua, tentu untuk melakukan perbuatan berbakti adalah hal yang sangat mudah. Tetapi sebaliknya, ada juga orang tua yang pilih kasih, yang menyayangi anak yang satu, kemudian tidak menyayangi anak yang lain. Nah, kepada anak yang lain yang tidak disayangi, itu harus tetap berbakti. Karena demikianlah sebagai anak yang bijak. Sering kita jumpai anak-anak yang tidak disayangi orang tua, dia akan membenci orang tuanya. Hal ini tidak boleh dilakukan menurut Tijukui atau aturan bagi orang muda. Karena orang atau anak yang tidak disayangi orang tua, bila dia mampu tetap dapat berbakti kepada orang tua, dia adalah seorang anak yang bijaksana. Dan pahalanya akan berlipat-lipat. Bila orang tua berbuat salah, berilah masukan atau nasihat. Namun harus penuh hormat dan menjaga ekspresi wajah serta suara. Ya. Jadi wajah jangan cemberut, tetap ceria, tetap ramah kepada orang tua, dan suaranya jangan keras, jangan membentak-bentak pada orang tua, tetapi tetap lembut dan penuh hormat. Namun ada juga orang tua yang ngeyel, ya, keras kepala. Meskipun salah, dinasehati, dibilangin, tetap tidak mau mendengarnya. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang anak? Harus tetap sopan dan tidak lelah memberi nasihat. Boleh bahkan disertai dengan sandiwara, yaitu boleh menangis di depannya, menunjukkan rasa sedih untuk menggugah hati dan perasaan orang tua supaya menyesali perbuatan salahnya dan memperbaiki kesalahannya. Jadi berbakti kepada orang tua sama sekali bukan diartikan sebagai menuruti semua keinginan orang tua. Tidak demikian. Kadangkala orang tua itu bisa berbuat salah. Dan bila berbuat salah, sebagai anak punya kewajiban untuk menasehati dan memberi masukan. Namun harus dengan penuh hormat dan sopan. Jangan membentak, jangan cemberut, ya, dan tidak lelah melakukannya, meskipun boleh dengan tangisan. Dan ketika merawat orang tua yang sakit harus dengan ketelitian yang tinggi. Lalu bila orang tua meninggal, lakukan perkabungan yang pantas sesuai dengan kesusilaan yang berlaku. Itu tadi yang pertama, apabila anak orang muda berada di rumah, hal-hal yang wajib dilakukan. Bila keluar dari rumah, orang muda itu harus rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak sombong, ya, dan jangan pameran.
Diuraikan demikian, sebagai kakak harus menjaga adik, dan sebagai adik harus menghormati kakaknya. Persaudaraan antara kakak dan adik yang rukun itu akan membahagiakan orang tua. Dan itu adalah bagian dari berbakti pada orang tua. Sebagai anak-anak, jangan meributkan harta benda supaya menghindari rasa benci. Ya, kalau kita di luar rumah meributkan harta benda akan menimbulkan rasa benci daripada orang-orang. Bertutur kata harus dengan sabar dan suka mengalah, supaya tidak ada pertengkaran. Ketika berjalan, makan, minum, ataupun duduk, persilahkan orang tua terlebih dahulu melakukannya. Atau para senior, ya, dipersilakan lebih dahulu ketika berjalan memasuki sebuah ruangan ataupun duduk, itu yang senior dipersilakan terlebih dahulu. Bila yang senior menjawab, kita yang junior itu harus segera menjawab, ya. Bila yang senior memanggil, yang junior harus menjawab secepatnya. Bila dengan yang senior, jangan dipanggil nama, tetapi sebutlah sebagai kakak ataupun saudara tua. Kepada yang senior, kita jangan pandai, jangan pamer-pamer kemampuan kita, tetapi tetap bersikap rendah hati dan meminta diajari. Bila berpas-pasan di jalan, berilah hormat pada yang senior. Bila sedang berdiri, bila seorang senior sedang berdiri, maka yang junior jangan duduk. Ya. Jadi senior berdiri, kita sebagai yang lebih muda harus juga berdiri. Bila yang tua itu telah duduk dan mempersilahkan kita yang muda duduk, bolehlah, barulah boleh duduk. Ya. Jangan kita duduk duluan, itu menunjukkan rasa tidak hormat. Bila berbicara dengan yang tua, suara tidak boleh keras, namun harus terdengar dengan jelas. Ya. Jangan membentak-bentak. Di dalam pertemuan, kita harus hadir duluan. Jadi yang muda harus hadir duluan, jangan membiarkan yang tua menunggu kita. Ketika pulang juga mempersilahkan yang tua meninggalkan tempat bicara seperlunya, jangan merebut panggung, ya, kandung, dan memperlakukan para kakak, para orang yang lebih senior itu perlakukanlah bagaikan kakak kandung. Dengan demikian, di luar rumah kita akan terhindar dari perselisihan dan kita juga harmonis dengan orang-orang yang kita jumpai, sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Lalu yang ketiga, sebagai orang muda kita itu harus waspada dan teliti. Ya, waspada itu adalah jangan melakukan hal-hal dengan kecerobohan, dan teliti itu adalah jangan meninggalkan persoalan atau melakukan hal dengan gegabah. Urayanya adalah kita harus bangun di pagi hari dan tidur di larut malam setelah menyelesaikan pekerjaan rumah. Karena waktu itu cepat berlalu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu dan menyesal di kemudian hari. Jadi sebagai orang muda merupakan saat emas, ya. Masa emas untuk belajar, gunakan waktunya semaksimal mungkin untuk belajar dan menimba ilmu sebesar-besarnya sebanyak
banyak tidur ataupun banyak bermain dan bermalas-malasan. Karena ketika masa belajar kita telah berlalu, maka untuk kembali belajar itu sudah sulit. Daya daya ingat kita itu sudah berkurang, sehingga gunakan waktu masa belajar itu semasa kita masih muda, ya. Kemudian bangun tidur harus bersihkan badan, gosok gigi, dan habis dari toilet itu harus mencuci tangan dengan bersih, ya. Topi dan pakaian itu harus rapi, jangan ada kancing yang terbuka, karena itu menunjukkan tidak sopan. Gerak langkah harus elegan, ya, bersemangat. Kemudian berdiri yang tegap, jangan sembarangan berdiri, misalnya satu kaki di pangku atau berdiri dengan posisi miring dan sebagainya, itu menunjukkan eh, suatu sikap yang tidak hormat. Ya, duduk harus tegak, jangan memangku kaki ataupun menggoyang kaki kita di hadapan orang lain. Itu menunjukkan sikap tidak sopan. Ketika memberi hormat kepada orang lain, lakukan dengan cara yang benar. Ketika memasuki ruangan, harus mengeluarkan suara. Jadi jangan memasuki ruangan dengan mengendap-endap, tidak menimbulkan suara, sehingga orang di dalam ruangan itu tidak tahu kalau ada orang lain masuk. Dan hal itu bila kita lakukan, eh, boleh jadi kita akan membuat tuan rumah malu atau kita sendiri menjadi eh, orang yang tidak sopan menerobos eh, tempat privat sebelum kita masuk ruangan, untuk memberitahu orang yang di dalam ruangan bahwa kita akan masuk. Ketika ditanya oleh orang lain, kita harus menyebut nama diri kita, ya. Jangan hanya menjawab saya ataupun aku. Itu tidak sopan. Di dalam melakukan pekerjaan jangan terburu-buru supaya tidak ada kesalahan. Bila kita memakai barang orang lain, kita harus permisi terlebih dahulu. Ini penting, ya. Seringkali kita membuat kesalahan pada hal-hal sepele ini, ya. Bila tanpa izin kita mengambil barang orang lain, itu bisa dianggap pencuri, ya. Jadi setiap kita mengambil barang yang bukan milik kita, kita harus permisi. Dan bila meminjam barang dari orang lain, apakah itu buku atau apakah itu uang atau yang lainnya, harus secepatnya dikembalikan. Bila tidak, maka kita akan kehilangan reputasi atau kita tidak akan dipercaya lagi. Besok-besok kita butuh, kita meminjam lagi, tidak akan diberikan. Dan itu merugikan kita sendiri. Hal yang keempat, sebagai orang muda itu harus menjaga diri agar dapat dipercaya, memiliki integritas yang baik, ya. Setiap berkata utamakan dapat dipercaya, jangan omong kosong, ya. Perkataannya itu harus diwujudkan, ya. Bila tidak, itu menjadi sebuah kebohongan atau sebuah penipuan. Bicara tidak perlu banyak, bahkan sedikit bicara lebih baik, namun bekerja harus banyak, ya. Jangan banyak bicara tetapi sedikit bekerja, itu tidak baik. Lalu jangan juga mengambil kesempatan aji mumpung, ya. Jadi mengambil kesempatan orang lain lagi tidak sadar atau tidak awas, lalu kita eh, memanfaatkannya. Itu merupakan perbuatan yang tidak
gentleman. Ya. Bila belum jelas melihat atau mendengar sesuatu, jangan mengatakannya. Jadi ini penting ya. Seringkali kita melihat atau mendengar sesuatu, kita tidak uh, menganalisanya benar atau salah, langsung kita juga menyebarkannya ke orang lain sehingga kita juga ikut. Bila itu suatu kebohongan, berarti kita juga merupakan orang yang ikut menyebarkan kebohongan ataupun ke, ke ketidakbenaran. Lalu sebagai orang muda jangan sembarang berjanji, ya. Bila berjanji harus dapat dilaksanakan. Dan perkataan kita itu harus diucapkan dengan baik, benar, jelas, dan tidak menyakiti hati orang. Setiap orang akan berargumen, merasa dirinya benar. Maka jangan mencampuri urusan yang tidak ada sangkut pautnya dengan diri sendiri. Bila melihat perbuatan orang lain itu baik, maka kita harus menirunya. Bila melihat perbuatan orang lain itu buruk, justru kita tidak perlu mencelanya ataupun menggosipnya, tetapi periksalah diri sendiri apakah kita juga demikian buruknya seperti dia, atau itu dijadikan sebagai sebuah peringatan agar kita jangan seperti orang tersebut. Bila pendidikan dan moralitas orang lain itu lebih baik, maka kita perlu meningkatkan diri, ya. Jadi kalau melihat orang lain itu lebih baik, kita itu bukan menjadi cemburu ataupun iri, tetapi justru itu harus memacu diri kita untuk meningkatkan diri. Dan sebaliknya tidak perlu merasa rendah diri bila pakaian maupun makan minum kita itu tidak sebanding dengan orang lain, ya. Jadi justru yang perlu kita khawatir adalah bila moralitas kita itu tidak sebanding dengan moralitas orang lain. Bila kita itu suka mendengar pujian dan sebaliknya kita marah ketika dikritik, maka itu ibaratnya kita itu akan mengusir kawan-kawan yang jujur, sebaliknya yang di dekat kita adalah kawan-kawan yang tidak jujur dan penjilat. Jadi hati-hati bila orang yang suka mendengar pujian dan tidak suka dikritik, maka orang sekitar dia itu adalah orang-orang yang tidak jujur. Sebaliknya, sebagai orang muda yang punya etika moral yang baik, dia itu harus khawatir bila mendengar pujian dan dia harus senang mendengar kritik. Karena dengan demikian dia itu bisa memperbaiki diri. Dan akibatnya adalah teman-temannya semuanya adalah orang-orang yang jujur dan para satria. Berbuat salah tanpa disengaja segera diperbaiki. Jangan ditutupi dengan alasan dan kebohongan. Karena bila kita berbuat salah dan kita tutupi dengan kebohongan dan berbagai alasan, itu akan membuat kita semakin jauh berbuat kesalahannya. Bila berbuat kesalahan dengan sengaja, itu adalah sebuah kejahatan. Ya. Jadi jangan sengaja berbuat kesalahan. Berbuat kesalahan setelah menyadarinya harus segera diperbaiki. Yang kelima, sebagai orang muda itu harus punya jiwa empati kepada orang lain, kepada semua orang lain, yaitu mengasihi semua orang. Semua orang itu butuh cinta kasih, ya. Kita semua hidup dalam satu langit, ya, dan satu bumi. Orang yang perbuatannya besar
dengan sendirinya akan menjadi orang besar. Jadi orang itu dihormati bukan karena ucapannya yang besar, tetapi karena perbuatannya yang besar. Bila punya kelebihan, jangan sombong maupun egois. Masing-masing punya kelebihan tidak perlu diperbandingkan. Tidak perlu memfitnah orang. Jangan menindas orang miskin. Jangan menyanyikan yang lama, tetapi memuja yang baru. Ya, jadi yang lama itu harus kita hargai. Boleh saja kita menyukai yang baru, tetapi yang lama jangan disia-siakan. Jangan sembarang menimbulkan masalah, jangan sembarang berbicara yang bisa membuat keributan, jangan ungkap kekurangan orang lain, dan jangan mengganggu privasi orang lain. Hanya membicarakan kebaikan orang lain itu adalah sebuah perbuatan yang mulia, ya. Jadi jangan membicarakan keburukan orang, sebaliknya hanya membicarakan kebaikan orang lain agar tidak menimbulkan permasalahan ataupun perselisihan. Sesama orang muda harus saling menasihati demi kebaikan dan membangun kebajikan bersama. Ingat, budi baik itu harus dibalas. Ya, apabila kita menerima budi baik dari orang lain, harus selalu diingat dan dibalas dengan budi yang baik di kesempatan bila ada kesempatan. Sebaliknya, bila kita diberi kebencian, maka kita jangan dendam, harus segera dilupakan. Ya, jadi kebencian dan rasa dendam itu jangan diperpanjang. Hati harus lapang, ya, kok artinya penuh pemaaf, dan jangan menundukkan orang lain dengan kekuasaan ataupun kekerasan. Sebaliknya, orang-orang itu ditundukkan dengan perlakuan yang baik ataupun kebajikan. Yang keenam, dekatlah dengan orang yang bercinta kasih. Ini penting, ya. Semua orang hidup pada langit dan bumi yang sama, namun moral karakter yang berbeda tidak dapat kumpul menjadi satu. Ini artinya bahwa orang yang seperti burung merpati, dia akan kumpul dengan burung merpati. Burung gagak, mereka juga akan kumpul dengan burung gagak. Jadi, bila kita ingin menjadi orang baik-baik, jangan berkumpul dengan orang yang tidak baik, karena kita akan ketularan nanti. Sehingga bila kita ingin memiliki cinta kasih yang besar, maka kita harus berada di dalam lingkungan orang-orang yang cinta kasih. Karena itu memberikan contoh kepada kita, juga memberikan energi yang besar untuk mendorong kita menjadi lebih baik, dan kebajikan kita akan bertambah, serta kesalahan kita juga akan berpulang. Sebaliknya, bila hidup di dalam lingkungan orang yang tidak bercinta kasih, maka kita akan terpengaruh, dan secara tidak sadar kita juga akan mengikuti cara berpikir maupun cara bertindak dari orang-orang yang tidak bermoral tersebut. Gunakanlah waktu yang ada untuk belajar kitab, ya. Maksudnya kitab-kitab yang bermanfaat. Belajar itu harus diimplementasikan, ya. Jangan hanya belajar tetapi tidak diimplementasikan atau dipraktekkan, karena itu akan menjadi sia-sia. Tanpa dipraktekkan, kita itu tidak akan punya prestasi dan tidak menjadi siapa-siapa. Namun sebaliknya, bila kita tidak suka belajar, hanya tahu berbuat, itu dan menganggap diri sendiri adalah benar,
maka itu merupakan sebuah kebodohan dan kita tidak dapat maju. Cara belajar itu ada tiga, yaitu harus menggunakan mata, menggunakan telinga, dan menggunakan mulut. Mata untuk membaca, telinga untuk mendengar, dan mulut untuk melafalkannya. Bila tiga hal ini dilakukan, maka berarti kita telah belajar 3 kali. Ya, dengan membaca kita mendapat manfaat, dengan mendengar kita juga menambah atau mengulangnya, kemudian kita melafalkan lagi, kita bertambah mengingat dengan lebih lama. Belajar itu harus mengikuti urutan, jangan melompat sana, melompat sini. Ya, bab 1 belum selesai, sudah melompat ke bab ke-9. Itu tidak akan berhasil. Belajar harus rajin, dan bila sudah matang, akan dapat menembus semua sumbatan. Bila ada yang tidak mengerti, itu dicatat, lalu ditanyakan pada orang yang mengerti untuk mendapatkan kebenaran. Tempat belajar itu harus bersih, sunyi, rapi, alat tulis itu harus tepat, tulisan itu harus tegak dan jelas. Ya, ini adalah sebuah sikap kita menghormati eh, eh, semangat belajar itu. Tulisan jangan acak-acakan, karena bila tulisan acak-acakan itu menunjukkan bahwa kita itu memang eh, tidak menghargai apa yang sedang kita pelajari, kita meremehkannya, maka kita tidak serius dan hati kita itu tidak teguh. Alat tulis dan buku harus disayangi ya, bila rusak harus diperbaiki. Kitab yang tidak berguna jangan dibaca karena akan merusak cita-cita kita. Lalu kita harus menjaga diri kita itu jangan gusar, jangan mencampakkan diri. Mencampakkan diri artinya eh, merasa putus asa, tidak mau berusaha lagi, menjadi malas, eh, tidak serius, itu namanya mencampakkan diri. Jadi sebaliknya harus berusaha keras di dalam belajar. Bila belum bisa, diulangi lagi dan diulangi lagi. Sampai kesekian kali dengan sendirinya kita akan mendapatkan insting ataupun feeling. Dan kita akan dapat tiba-tiba mengerti setelah kita ulangi berkali-kali. Dengan belajar yang serius, maka kita akan mendapatkan ajaran dari para bijaksana dan para nabi. Dan itu merupakan sebuah hasil yang berguna bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Demikian Bapak Ibu semuanya, kita memberikan atau memperkenalkan etika moral yang versi agama Konghucu yang disebut dengan Kui, sehingga ini dapat menjadi sebuah referensi dan berguna bagi kita semua. Salam kita semua saudara. Terima kasih. Itu Tungkir. Siang Bu Ida, Sancai. Terima kasih Sesa Ajuan yang sudah memaparkan materi pada hari ini terkait revitalisasi untuk kaum muda. Untuk ini adalah pedoman yang memang sebetulnya sudah dicatatkan oleh para leluhur kita terdahulu di ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Dan ini sangat relevan untuk kita selalu ingat sampai sekarang karena tapi tetap rasanya kita harus semakin belajar dan terus bermawas diri. Dan mungkin pada malam hari ini kita akan menuju ke penanggap yang pertama. Mungkin dimulai dari Yai Hanan Manan. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa bisa didengar dengan jelas? Terdengar, terdengar, Kiai. Oh iya, iya, iya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk memberikan tanggapan pertama kepada Adinda atau Ananda Laras Bumi, juga kepada Bapak Najwan yang begitu detail menyampaikan materinya pada malam hari ini dengan berbagai tata krama atau moral dari kitab Konghucu di Zigui. Kita patut bangga sebagai insan yang beragama karena dipastikan orang Indonesia itu orang yang beragama dan dipastikan juga memiliki kitab suci yang tercatat dengan baik, yang diajarkan di semua pemeluk agama yang notabene itu seluruh anak bangsa. Jadi sebenarnya tidak hanya tercatat di kitab suci, bahkan kalau melihat senyumnya Laras Bumi tadi ini sudah tercatat dalam DNA sebagai bangsa Nusantara ini. Jadi bangsa Indonesia itu catatan tentang akhlak itu juga terbawa dari sikap, attitude. Sebenarnya tinggal membangkitkan. Kita teringat bahwasannya setiap agama pasti mengajarkan tentang kebaikan. Sebagaimana dalam Islam pun, kalau catatan yang tertulis banyak dari kitab sucinya, sebagai anak muda pun ada wabil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tua harus berlaku ihsan. Laku ihsan itu selalu menunjukkan sikap yang baik bagaimanapun adanya. Bahkan di saat kita disakiti dalam arti karena pemahaman yang jauh antara orang tua dan anak, sehingga seringkali salah paham, itu pun harus menunjukkan sikap yang tetap positif. Bahkan tadi dijelaskan di kitab Konghucu, bahkan boleh dengan menangis. Nah, itu juga bagian dari laku ihsannya kalau dalam Islam. Bagaimana kita menunjukkan sikap yang tetap menunjukkan hormat terhadap orang tua. Ada banyak ayat suci maupun hadis Nabi yang memang mengajarkan bagaimana kita bertata krama indah sebagai anak muda. Ini terbagi dalam tiga macam kalau saya simpulkan. Ada dalam ranah spiritual, ada intelektual maupun secara sosial. Secara spiritual, jiwa manusia sebenarnya bagaimanapun tetap harus merasa sebagai anak-anak, sebagai yang muda. Karena bagaimanapun orang tua adalah perwakilan Tuhan. Sehingga di hadapan Tuhan, seorang hamba itu bagaimanapun tingginya, tetaplah seorang hamba. Begitu pula seorang umat manusia bagaimanapun pencapaiannya, di hadapan nabinya tetap generasi mudanya sebagai umatnya. Begitu pula anak-anak di hadapan orang tuanya. Setinggi apapun hebatnya, tetap sebagai anak. Secara spiritual untuk meraih ridho, bahkan Rasulullah layat hulul jannah akun ai biwalidaini. Takkan bisa masuk surga seseorang itu kalau durhaka terhadap kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasannya setiap kita masing-masing harus selalu merasa muda, karena setiap kita pun akan terhalang. Tak mungkin kita sendiri, kita lahir dari orang tua. Kita ngerti agama ya dari guru. Kita mengerti sebagai manusia yang bertuhan pun ya karena kita bernabi, selain berwali, bernabi. Kita pun mengaku sebagai makhluk hidup ini ya karena ada yang menciptakan. Ini secara spiritual menunjukkan bahwa ridho dari yang maha atas, Tuhan kita kalau kita sebagai hamba, Nabi kita kalau sebagai Rasulnya, kita umat, dan orang tua kalau memang kita mengaku sebagai anak. Inilah yang menjadikan lancarnya hubungan dengan Tuhan harus linier. Kita tetap bisa
istilah Jawanya mikul dhuwur mendem jero, selalu menjunjung keluhuran orang tua bagaimanapun. Secara intelektual pun orang tua kita lah yang mendidik kita. Dalam keadaan kecil, kalau istilah doa-doanya dalam Quran itu waqfadlahuma, kita disuruh terus menunjukkan sikap yang rendah hati di hadapan orang tua, bahkan waqur rabbirhamhuma ya Allah, dan sampaikanlah doa, ya Allah berikanlah kasih kepada mereka berdua kama rabbayani shaghira, sebagaimana kita dulu dididik. Ini menunjukkan bahwa pendidikan itu sebetulnya datangnya dari orang tua. Istilah Pak Ajuan tadi, tularan tadi. Dipastikan orang tua selalu sedemikian rupa membentuk anak-anaknya agar menjadi yang terbaik. Bahkan ada satu ungkapan yang kalau dalam tasawuf Sufai itu, at-tasawuf kulluhu adab. Tasawuf itu sebenarnya adalah semuanya adab. Karena bagaimana kita bersikap baik itu tentu muncul dari sifat yang baik. Karena itulah pembeningan hati agar kita murni itu lebih utama, dan yang pertama barulah kita elaborasikan itu dalam sikap nyata. Dari sifat yang bening, nggak ada sedikit pun suudzon, berpikir yang tidak-tidak dari generasi sebelum kita, terus kita membentuk karakter yang kuat. Dari karakter yang kuat itulah akan muncul sikap-sikap positif. Karena dari hati yang positif muncullah pikiran yang positif. Dari pikiran yang positif muncullah perilaku yang positif. Nah, secara sosial pun kita pun akan terikat dengan orang tua, bahwasannya kehidupan ini ya berawal dari kehidupan bagaimana menghormati orang tua kita. Makanya generasi muda ini sangat terikat dengan pendidikan orang tua. Istilah Jawanya dulu itu, karena kita bangsa Nusantara harus kita akui, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, itu. Nah, dari sinilah pentingnya menjaga bagaimana kita revitalisasi kembali moral anak muda ini, jangan sampai kencing berlari. Kita berikan ajaran didikan dengan baik melalui kitab suci, melalui panduan keteladanan, dan segalanya. Ini memang bahkan kesejahteraan hidup ungkapannya di salah satu ungkapan, kalau dalam salah satu yang dinadakan kemarin waktu di mana, di acara eh, festival di Yainizam itu sempat ada yang muncul ungkapan apa ungkapan seperti ini. Anak-anak itu yang saya agak lupa sedikit kalau ungkapannya. Oh iya ya, anak soleh solihah harapan orang tua, anak soleh solihah harapan orang tua, yang berbakti padanya jaminan sejahtera, yang berbakti padanya jaminan sejahtera. Itu sampai dinyanyikan seperti itu menunjukkan bahwa yang penting bagaimana anak-anak ini mampu mentahkikkan, menyatakan bahwasannya bagaimana kita memiliki karakter yang baik, bahkan sampai sikap nyata yang baik, menjunjung orang tua ini sampai sedemikian rupa, sehingga benar-benar hidupnya dipenuhi kesejahteraan, kebahagiaan. Karena bahagia itu muncul dari keluarga yang baik, baik itu keluarga secara kecil maupun keluarga besar. Ini yang perlu ditekankan bagi kita selaku generasi muda. Artinya kami yang usianya masih sudah tua itu susah karakternya, tapi saya rasa
setua apapun, kami tetap memiliki orang tua dan harus merasa muda. Sehingga berlakulah ajaran suci dalam di Zuigi tadi ya, saya lupa namanya, di Zikui tadi, bahwa tetap bagaimana merawat orang tua saat kematian. Kalau dalam Islam pun bagaimana kita terus mendoakan. Rabbi firli, Allah mafirlahuma, memintakan ampunan untuk kedua orang tua, berhubungan baik. Bahkan ya menunjukkan bahwa kita tak pernah kehilangan sosok orang tua. Kenangan indah orang tua harus kita jaga dan kita doakan terus mendapatkan tempat yang luhur. Bahkan Buya Asofa sering menyampaikan demikian, anak soleh itu kalau benar-benar soleh, ketika di akhirat pun andai kata, karena bagusnya akhlak kepribadian, bahkan pencapaian di hadapan Tuhan hingga dipersilahkan masuk surga. Pokoknya pas Buya Tuban wes Anak soleh itu pasti tak akan berkenan masuk surga terlebih dahulu kecuali setelah menyampaikan pada Tuhan, kami bisa seperti ini tidak lepas dari jerih payah kedua orang tua kami, generasi kami. Sehingga ingin tetap sebagaimana ungkapan Jawa, tutwuri handayani itu. Posisinya ingin mensurgakan kedua orang tua dulu. Bahwa kita di belakangnya. Karena semuanya nggak lepas dari berbarokah, keberkahan dari kebaikan orang tua yang terus mendidik kita. Sehingga anak soleh itu selalu ingin mendahulukan orang tuanya mendapatkan tempat yang lebih layak dirinya di belakangnya. Ini bagian dari adab anak muda. ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan karena hanya penanggap, karena narasumbernya sudah begitu jelas dan saya rasa ini Hari Santri Nasional, ini juga generasi muda, saya rasa sehingga bagaimanapun anak muda selaku generasi harus menghormati kiainya, menghormati gurunya, dan semoga kita semua sampai kapanpun terjaga sebagai bangsa yang berbudi luhur, sebagaimana cita-cita Ki Hajar Dewantoro yang memang menjadi salah satu peletak dasar bangsa Jawa untuk bersikap yang baik dari kalangan anak muda sehingga membantu taman siswa itu pendidikan untuk anak-anak muda agar mampu menghargai orang tuanya. Nah, yang kita teruskan dalam tradisi pendidikan sehingga intelektual anak muda ini benar-benar bisa di ditata sedemikian rupa mengingat begitu banyaknya kerusakan moral akhir-akhir ini dari medsos yang begitu kurang indah. Tinggal bagaimana sharing kita mengingatkan bahwa kita bangsa yang berbudaya, yang berbudi luhur, yang terikat oleh ajaran agama dan sikap-sikap attitude yang sudah jelas. Jelas tidak perlu berubah, bahkan itulah kekayaan yang sesungguhnya bangsa kita di hadapan bangsa-bangsa lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Adik Laras Bumi. Terima Mohon kasih Yai Hanan Manan atas tanggapannya. Baiklah, setelah ini kita akan langsung ke penanggap yang kedua, yaitu dari agama Hindu mungkin apakah sudah hadir Em, Bapak Iketut Atmaja. Ya, selamat malam, Swastiastu, Mbak Laras Bumi. Selamat malam, Om Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, langsung aja ya. Iya Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Laras Bumi dan selamat malam. Salam semua saudara. Kita bisa ketemu di jagongan hari ini. Ya, saya dari agama Hindu ingin ya sedikit turun rembuk terkait dengan etika ini tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Johanna Juan, sudah implementatif sekali. Titik komanya itu sudah disampaikan beliau. Ditambah lagi oleh Pak Kiai Hanan Manan.
ya. Nah, saya sedikit saja untuk menyampaikan bahwa dari Hindu, kalau kita bicara tentang etika, memang kan itu bicara tentang tata nilai, baik dan buruk. Nah, kita sebagai manusia memang diberi kelebihan ya oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengenali mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi baik buruk itu ada pada diri kita setiap orang. Tinggal kita mana yang menjadi prioritas di kita itu. Ya. Nah, kita pertama bersyukur ya. Lahir sebagai manusia karena hanya manusia yang bisa membantu dirinya sendiri, ya menolong dirinya sendiri dari perbuatan buruk itu tadi. Ya. Nah, dalam kesempatan ini kita tadi udah banyak disampaikan bahwa anak harus hormat pada orang tua ya. Ya, kalau di Hindu disebut dengan catur guru ya. Pertama, orang tua adalah sebagai peletak pertama pendidikan bagi anak pertama dan utama. Ya, sebelum mereka mengenal sekolah di rumah itu pasti menjadi sesuatu yang sangat penting meletakkan dasar ya, dari pendidikan kita. Ya, sebagai guru rupaka ya, sebagai yang menghadirkan kita di muka bumi ini tentu kita harus memiliki rasa hormat yang luar biasa dan terus menerus. Ya. Jadi sampai kapanpun namanya orang tua, ya baik beliau sudah tidak ada pun kita masih ditanya orang tuanya siapa. Nah itu ya di dalam kehidupan saya itu ya tetap jadi tidak bisa lupa. Yang kedua guru pengajian tentu di sekolah kita punya banyak guru ya, yang mengajikan kita atau membuat kita bisa mulai dari membaca, menulis, ya, berhitung sampai tentang ilmu-ilmu yang tinggi sampai perguruan tinggi, ya, tentu adalah itu terus harus kita hormati, ya. Walaupun kita sudah menjadi sarjana, bahkan doktor, ya, bahkan profesor, tetap punya guru, ya, tetap punya guru. Kita bisa seperti ini karena guru. Ya, itu harus diyakini. Nah, ini anak-anak kita yang muda harus juga berpikir demikian bahwa sehebat apapun kita juga lahir dari para guru itu tadi. Ilmu pengetahuan yang diberikan kepada kita adalah semua dari mereka. Tanpa mereka, kita mungkin tidak ada apa-apa. Nah, ini harus disadari oleh para generasi muda kita bahwa orang tua, orang yang dituakan, para guru di sekolah dan para guru pemerintah atau disebut dengan guru wisesa. Kita punya guru wisesa. Pemerintah itu juga akan terus mendidik anak bangsanya, ya warga masyarakatnya, ya warga negaranya, ya, untuk terus berperilaku baik, ya seperti dituliskan dalam aturan-aturan, ya misalnya dalam lalu lintas itu juga ada di mana boleh berhenti, di mana boleh tidak boleh belok kiri dan seterusnya itu adalah pemerintah ya. Jadi guru, jadi pemerintah adalah sebagai guru ya, dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita taati aturan-aturan yang ada dari pemerintah. Kemudian terakhir adalah guru swadhyaya, ya guru Sang Yang Widiwasa tadi atau Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah guru yang harus kita hormati, junjung tinggi dengan rasa bakti. Ya, tadi sudah disampaikan guru itu tadi. Nah, di situ adalah letak pertama pendidikan. Nah, manusia adalah sebagai makhluk yang yaitu melalui pendidikan. Ya. Nah, pendidikan itulah akan berlangsung seumur hidup, lifelong learning yang sering kita sampaikan. Ya, nah, karakter itu tentu terdiri dari berbagai aspek ya. Nah, di situ di dalam Hindu disebutkan juga yang disebut dengan Yama Brata ya, ada 10 macam ya. Jadi anda sansya adalah tidak mementingkan kepentingan pribadi. Ini juga dalam
sebagai anak muda tentu bagaimana tadi menghormati orang lain, menghormati orang tua ya, yang ada di sekitar dan kita saling menghormati satu dengan yang lain. Itu adalah juga tadi sudah disampaikan contoh-contoh yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah bersikap pemaaf ya. Ya tentu kita dalam perjalanan hidup pasti pernah melakukan kesalahan ya, atau orang lain melakukan kesalahan. Tentu kita harus memberi maaf dan memberikan maaf. Ya kita sendiri juga harus memberikan sebagai pemaaf. Itu tadi ya. Jadi oleh karena itu dalam kehidupan pasti ketemu banyak teman, ketemu banyak orang ya. Mungkin berbeda pendapat, silang pendapat dan sebagainya. Hal-hal seperti itu wajar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena kita adalah proses belajar. Proses belajar. Tentu ada hal-hal yang mungkin tidak pas ya bagi orang lain, mungkin benar bagi kita, belum tentu benar bagi orang lain. Nah, ini sehingga disitulah terjadilah harus menyadari bahwa kita memang proses belajar. Nah, yang ketiga adalah satya atau jujur. Nah, ini ya, ini kata-kata yang gampang diucapkan, tapi bagaimana implementasi jujur itu tadi, ya. Nah, sering diplesetkan bahkan ya, yang jujur akan hancur, gitu. Nah, ini kata-kata yang membuat kita di dalam kehidupan itu ya jangan terpengaruh oleh itu, tapi adalah plesetan yang memang sering dibuat itu saya dengar di masyarakat ya. Jadi jujur itu seolah-olah menjadi kata yang apa ya, seperti menara gading gitu ya. Jujur tentu kita di dalam diri kita memang sudah ada sifat jujur itu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu kita harus tetap bagaimana mengedepankan kejujuran itu tadi. Ya, jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang lain. Ya, kalau pada dirinya aja tidak bisa jujur, bagaimana bisa jujur dengan orang lain? Nah, ini jadi jujurlah pada diri sendiri dulu. Contohnya sering yang menyampaikan ya, nah, kalau di dalam ini ya jujur dari diri sendiri. Ya, misalnya sudah tidak boleh makan sesuatu, ya tetap aja mencoba sekali saja. Nah, itu berarti sudah tidak jujur lagi pada dirinya sendiri. Ya, jadi jujurlah pada diri sendiri. Nah, baru kita bisa jujur pada orang lain. Nah, inilah sebagai orang muda tentu ya ini harus terus dibelajarkan karena belajar itu tidak sekali baca lalu paham lalu melakukan. Karena di dalam Hindu juga ada berpikir yang baik dan benar, berkata yang baik dan benar, dan berperilaku baik dan benar. Jadi berpikir saja salah itu sudah dosa ya, sudah mengandung dosa. Ya, apalagi berkata-kata yang bisa didengar oleh orang lain. Ya, apalagi berbuat yang salah. Tentu itu adalah hal-hal yang perlu dihindari oleh generasi muda, perlu dipelajari, dikembangkan, didalami, baik di dalam zaman teknologi ya digital sekarang ini tentu sikap-sikap kebaikan itu tentu tidak harus hilang ya, jangan ditelan oleh teknologi tadi. Walaupun misalnya ada AI ya, kita suruh apa saja dia mau ya. Tentu harus ada kejujuran bagi seorang penulis itu juga ya. Nah, generasi muda juga AI itu memang memudahkan. Itu adalah aplikasi yang luar biasa, tapi kita sendiri akan diketahui kalau tidak melakukan apa yang ditulis itu dari pemikiran kita. Ya, akan kelihatan sekali di situ. Ya. Jadi bisa membuat dalam 5 menit membuat skripsi bisa. Ya, 10 menit bisa buat. Tapi kalau dilihat detailnya dibaca oleh para guru, oleh para dosen tentu akan ketahuan itu ya. Nah, ya masih ada kelemahannya begitu. Ya, jadi teknologi pun masih ada kelemahannya. Namun itu adalah membantu. Namanya teknologi adalah alat untuk membantu pekerjaan kita, bukan yang menyelesaikan utama. Ini salah satu contoh ya. Jadi generasi muda itu silahkan digunakan AI dalam menulis, dalam membuat frase apapun, tapi pemikiran Anda itu yang utama. Ya, jadi jujur itulah daripada diri sendiri, nah, baru kita bisa jujur dengan orang lain. Ya, nah yang keempat adalah
kelima, ya keempat ya. Tidak menyakiti makhluk lain. Ini memang kenapa? Karena kita sebagai manusia salah satu makhluk hidup ya. Tumbuh-tumbuhan makhluk hidup, hewan makhluk hidup. Ya. Nah, kalau dia makhluk hidup berarti dia punya nyawa, ya. Punya yang namanya jiwa ya. Berarti dia bisa jiwa, walaupun dia ada keterbatasan. Manusia memiliki sabda bayu hidup, ya. Memiliki sabda adalah bisa berbicara, ya kita sebagai manusia. Kemudian bisa memiliki tenaga untuk bergerak, ya. Kemudian bisa memiliki diberi pikiran. Nah, pikiran inilah yang dikembangkan, ya pergerakan kita juga berbicara kita tentu dari pikiran semua. Jadi semua menggerakkan dari pikiran. Kalau dari segi kesehatan disebut otak inilah sebagai penggerak semua organ tubuh kita. Pikiran juga demikian. Ya, jadi oleh karena itu inilah yang harus perlu dikembangkan terus pikiran-pikiran positif dengan tindakan-tindakan positif. Ya, tidak hanya cukup berpikir positif tapi harus dilakukan tindakan positif. Nah, apalagi ada ditambah dengan kreatif, inovatif. Nah, itu ya teruslah berkembang di situ sebagai daya pikir kita. Ya, jadi ya sedangkan tumbuhan hanya memiliki yang disebut dengan bayu ya. Jadi dia memiliki bayu saja. Ya, memiliki tenaga saja. Ya, memiliki tenaga saja, dia bisa tumbuh tuh. Buktinya dia adalah memiliki nyawa. Makanya harus kita hormati juga tumbuhan itu. Tidak sembarang menyakitinya. Hewan apalagi dia memiliki sabda dan bayu. Jadi dia memiliki bisa bicara, walaupun kita tidak paham apa yang dikatakan, tapi antar mereka akan paham. Ya, nah kalau kita memiliki kecerdasan lain lagi, ya ada yang bisa mendengar ya suara-suara hewan. Dan dia memiliki tenaga untuk bergerak, untuk tumbuh dan seterusnya. Ya, itulah pikiran inilah menjadi kelebihan dari kita. Karena manusia adalah dari kata manah, ya, yang artinya pikiran, sia dan arti makhluk. Makhluk berpikir. Makanya mari kita terus kembangkan pikiran kita agar kita bisa berproses dalam kehidupan ini untuk selalu berbuat kebaikan. Ya. Yang kelima adalah dhamma atau sabar. Memang harus ada kesabaran. Jadi anak muda sekarang dengan adanya teknologi itu seolah-olah tidak sabar. Tapi sabar itu masih sangat penting juga dalam kehidupan kita ya. Kapan harus sabar? Misalnya sekarang apalagi antre ya. Atau mungkin jalanan macet. Ini sekarang di Surabaya kan. Macet ini sabar, harus sabar. Ya, kalau kita marah-marah sendiri kan stres sendiri itu mental ya, pengaruh kepada ke mental kita. Ya waktunya macet ya harus sabar macet. Ya waktu antre ya harus sabar ngantre gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu memang harus tetap ada. Nggak bisa dengan teknologi semuanya beres tidak. Ya. Jadi salah satu situ. Kemudian yang keenam ada arjawa, tulus ikhlas. Ya. Memang harus ada ikhlas, tulus ikhlas dalam hal banyak hal ya, dalam banyak hal. Ya. Misalnya kita harus menerima kondisi yang sekarang ini dengan tulus ikhlas. Ya, kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita juga. Ya, kita tidak bisa mempengaruhi semua lingkungan kita. Yang kita bisa pengaruhi adalah tubuh ini. Ya, itu yang bisa diatur oleh kita. Tapi di luar tubuh itu tidak bisa. Udaranya panas, ya mau tidak mau ikut. Terus diterima dengan tulus ikhlas. Waktunya hujan, ya harus nerima juga. Tidak bisa kita ngatur. Nah, itulah bahwa kita harus ada memiliki ketulus ikhlasan dalam kondisi-kondisi yang kita hadapi. Ya, seperti belakangan ini kan panas sekali, ya mau tidak mau. Ya, kalau kita beraktivitas di luar ruangan, otomatis harus terpapar panas yang luar biasa. Ya, sampai 37, 38, bahkan sampai 40 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, itu harus memang terima dengan tulus ikhlas. Nah, yang selanjutnya adalah pritih, itu adalah welas asih. Manusia harus punya welas asih sesama manusia, saling menghormati, saling menghargai. Kalau saya bilang, kalau mau dihormati orang lain, harus menghormati orang lain. Kalau mau disapa, harus menyapa. Ya, itu saja.
Kalau mau disayang ya kita harus memiliki kasih sayang juga kepada orang lain. Ya, jadi itu sebenarnya sudah hukum alam itu. Jadi kita ingin memiliki welas asih yang luas ya, berdampak luas baik secara sosial ya ke masyarakat itu kita hidup di masyarakat ya. Kalau ingin disenangi masyarakat kita sendiri harus senang menyapa masyarakat. Itu sudah hukum hukum alam itu ya timbal baliknya. Ya, kemudian prasada itu berpikir bersih. Nah, kita harus selalu berpikir baik terhadap orang lain, jangan curiga saja ya. Jadi harus berpikir baik. Orang lain itu juga sama memiliki jiwa dan juga ingin berbuat baik. Kenapa banyak yang tidak berbuat baik? Mungkin karena belum memahami, belum menyadari bahwa orang lain itu sama dengan dirinya. Kalau di Hindu disebut dengan apa? Tatwamasi, aku adalah kamu adalah aku. Ya, karena memiliki jiwa memiliki juga sama dengan kita, ya, jadi memiliki kepentingan juga. Itu adalah tatwamasi dalam ini. Ya, memang harus berdemikian adanya. Memang itu hukum alam itu. Ya, kita tadi sudah berbeda, tetapi satu. Ya, jadi merayakan perbedaan itu memang tepat sekali di sini karena memang kita sebenarnya sama. Cuman berpikir berpandangan yang berbeda saja itu menjadi berbeda. Padahal sebenarnya sama. Tujuan dari agama apa sama ya untuk menuju ke yang maha kuasa. Apapun sebutannya ya. Kalau di Hindu disebut menyatunya Atman dengan Brahman ya menyatunya Atman ya karena kita adalah memiliki jiwa roh Atman itu tadi. Nah, Madurya itu murah senyum. Senyum aja susah pada orang lain. Bagaimana orang lain mau senyum? Ya, kalau mau bahagia ya harus senyum. Kalau kita senyum pasti orang banyak mendekat. Kalau kita marah-marah siapa yang berani mendekat ke kita? Gitu kan? Ini sudah hukum alam. Ya, jadi itu adalah sebagai generasi muda harus juga menyadari bahwa senyum itu jangan pelit dengan senyum, tapi jangan senyum-senyum. Gitu ya. Jadi berbahaya kalau senyum-senyum. Ya. Jadi kalau ingin mendapat senyuman dari orang lain ya kita sendiri harus senyum itu saja. Jadi itu adalah hukum alam, sudah harus disadari. Ya. Jadi oleh karena itu kita dalam kehidupan ini ya kalau itu tadi ingin disapa ya harus menyapa ya. Ingin dihargai harus menghargai gitu ya. Nah, yang terakhir adalah mardawa, terus lembut hati. Semua orang punya lembut hati. Ya coba ditanya, ada yang senang marah enggak? Enggak ada ya. Tapi lembut hati. Ya, semuanya orang bilang begitu. Tapi kenapa dia jadi marah semua itu tadi ekses dari berbagai problem permasalahan ya yang memang dia tidak bisa menyadari itu. Padahal dalam diri setiap orang adalah lembut hati itu pasti ada ya. Nah, kalau ada teman yang disenangi coba oh, kata-katanya sangat lembut. Ya, tapi ada teman yang tidak disenangi ketemu aja sudah marah-marah gitu. Itu berarti kan itu tidak menyadari bahwa sebenarnya dalam diri kita semua ada itu. Yang disebut dengan 10 aspek tadi ya. Nah, semuanya ini adalah harapannya kalau itu kita bisa jalanin itu artinya memelihara keselaratan hidup dengan orang lain ya. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik itu selaras sekali dengan orang lain kita ya. Nah, dan apalagi manusia memiliki juga sebagai makhluk sosial harus itu hukum itu sudah nggak bisa kita hidup sendiri nggak bisa. Ya walaupun kita sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Ya, secara individu kita punya ego ya semua orang punya ego di dalam dirinya. Nah kalau kita berhadapan dengan orang lain ya itu adalah sudah makhluk sosial ya punya privasi ya punya kehidupan sosial. Ini yang harus terus diseimbangkan ada kehidupan pribadi dan kehidupan sosial itu. Nah, ini semuanya hukum alam ya. Jadi itu ada sebagai penanggap karena kalau diungkap banyak sekali ini satu semester nggak habis saya jelaskan ini. Kalau ketika ini ya, ketika di itu inilah bagian-bagian besar yang mungkin bisa saya bagikan kepada
dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tentu maksud saya tiada lain bukan menggurui, tapi itulah yang ada di sebagian kecil dari yang ada di Hindu, ya, yang masih banyak sekali. Ya, kalau belajaran etika adalah 3 semester gitu. Kita, ya. Oke, terima kasih Mbak Laras Bumi. Terima kasih. Yang lainnya juga terima kasih. Mohon maaf ini agak panjang lebar karena saya selalu semangat untuk IMP. Terima kasih, saya akhiri. Salam semua saudara. Om Swastiastu. Terima kasih Bapak Iketut Atmaja atas pemaparannya. Memang semua mengajarkan etika, Hmm, moral, dan budi pekerti itu dari yang saya dengar dari tadi dari mulai dari Yai eh, mana, ya, dan Bapak juga memang ternyata semuanya kita tuh sebetulnya belajar di maaf. dalam satu tali tapi dengan jalan yang berbeda-beda tapi Udah tujuannya sama ya Bapak. sama. Baik, terima kasih Bapak Iketut Atmaja. Kemudian kita akan langsung ke penagap yang ketiga. Mungkin ada dari tokoh penghayat kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Doktor KRT Oto Bambang Wahyudi Dwi Jodipuro. Apakah sudah hadir? Hai, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Oto. Rahayu Bagaswara. Rahayu. Eh, hai, terima kasih. Eh, saya tertarik sekali ini dengan permasalahan etika dan moral bagi generasi muda. Memang tidak dapat kita pungkiri apa yang diuraikan oleh narasumber, kemudian penangkap dari agama Islam dan Hindu. Tetapi semuanya masih bersifat normatif. Yang kita lihat adalah satu realitas. Sekarang ini etika dan moral ini sudah berubah sama sekali. Tata nilai kita ini sudah mulai berubah dengan tidak mengindahkan ajaran-ajaran apa yang kita yakini. Permasalahan ini sesuai dengan judul revitalisasi. Sehingga dalam kesempatan ini, terus terang seperti tadi, masih ingat ada istilah dari Kiai Anan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu sifatnya adalah gender. Itu kalau laki. Kalau gurunya perempuan dan muridnya perempuan, kan nggak mungkin. Kalau gurunya perempuan, suruh kencing berlari, kencing berdiri kan nggak mungkin. Jadi sifatnya adalah satu gender dan sifatnya sangat simbolis. Nah, dalam kesempatan ini, saya ingin sedikit menguraikan perkembangan etika dan moral. Sehingga kita akan bisa memperoleh sesuatu yang sangat komprehensif. Mulai dari zaman kerajaan. Bahwa hingga saat ini, mulai dari zaman kerajaan, hingga saat ini, menunjukkan adanya satu transformasi yang dipengaruhi sekali lagi, oleh berbagai faktor, seperti budaya, agama, filsafat, ilmu pengetahuan, dan politik. Kita lihat mulai dari awal. Pada zaman kerajaan, kalau tadi oleh Pak Johan Ajuan mulai dari zaman Sung ya dan sebagainya, kita lihat bahwa pada zaman kerajaan etika dan moral ini sangat dipengaruhi oleh hierarki kekuasaan, agama, serta kebiasaan adat yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat. Beberapa karakteristik utama etika dan moral pada zaman kerajaan ini adalah yang pertama adalah hierarki sosial. Nilai moral itu sering ditentukan oleh status sosial. Raja, bangsawan, dan pemuka agama mempunyai otoritas untuk menentukan apa yang dianggap benar dan salah. Jadi ada satu otoritas, serta bertanggung jawab atas penegakan norma-norma tersebut.
kepatuhan pada otoritas adalah satu prinsip moral yang utama. Ini pada zaman kerajaan. Kemudian yang kedua adalah permasalahan dari agama dan tradisi. Dalam banyak kerajaan, agama menjadi sumber utama moralitas. Jadi pada zaman kerajaan, agama menjadi sumber utama moralitas. Nilai-nilai agama seperti ajaran Hindu, Buddha di kerajaan-kerajaan Nusantara atau Islam pada zaman Kesultanan menjadi satu landasan moral yang diikuti oleh masyarakat waktu itu. Kemudian yang ketiga juga ketaatan pada raja. Raja sering dipandang sebagai wakil Tuhan. Ya, raja sering dipandang sebagai wakil Tuhan dan atau bahkan dianggap sebagai dewa di beberapa peradaban. Maka loyalitas dan ketaatan pada raja menjadi prinsip moral yang penting. Ini pada zaman kerajaan. Kita lihat lagi pada zaman kolonial. Masuknya kolonialisme, terutama di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memperkenalkan nilai-nilai moral dan etika dari Barat. Terjadi benturan antara nilai-nilai lokal dan Barat, serta muncul proses hibridisasi nilai moral pada masa ini. Pertama, penetrasi nilai Barat. Nilai-nilai seperti individualisme, hak asasi manusia, dan konsep negara hukum mulai diperkenalkan. Namun, nilai-nilai ini seringkali bertentangan dengan sistem nilai yang lebih kolektif dan hierarkis dalam masyarakat lokal. Kedua, Kristianisasi dan westernisasi. Penyebaran agama Kristen oleh misionaris seringkali membawa perubahan besar dalam pandangan moral masyarakat lokal. Bersamaan dengan itu, norma-norma moral Barat terkait dengan etos kerja, kebebasan individu, dan tanggung jawab mulai berkembang. Kita lihat lagi perkembangan selanjutnya pada masa kemerdekaan dan modernisasi. Setelah banyak negara mendapatkan satu kemerdekaan, terjadi satu upaya membangun kembali sistem moral dan etika yang lebih mandiri. Di Indonesia, moralitas pada masa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti Pancasila, modernisasi, serta pengaruh global. Pancasila di Indonesia, Pancasila menjadi satu dasar ideologi negara dan juga menjadi fondasi moral dan etika bangsa. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan ketuhanan mencerminkan untuk upaya membangun moralitas yang mengakomodasi keragaman budaya dan agama. Yang kedua, perubahan sosial. Dengan modernisasi dan globalisasi, nilai-nilai tradisional mulai bergeser. Ini yang saya katakan mulai bergeser. Realitasnya sudah mulai bergeser. Kehidupan urban membawa pengaruh nilai-nilai modern seperti kebebasan pribadi, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga juga, reformasi dan demokratisasi. Reformasi politik pada tahun 98 membawa perubahan signifikan dalam etika politik dan sosial di Indonesia. Nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi lebih dihargai dalam kehidupan publik. Yang keempat, pada masa era globalisasi dan teknologi. Pada saat ini, perkembangan teknologi dan globalisasi terus mengubah cara pandang masyarakat terhadap etika dan moral. Ada beberapa perkembangan yang menonjol. Era digital, tadi dikatakan oleh Pak Johan mulai senang bermain dengan HP. Dengan adanya internet dan media sosial, tanpa ada internet, jagoan IMP tidak akan bisa berjalan. Ini pasti itu sudah. Isu-isu terkait etika digital menjadi penting. Ini mencakup bagaimana orang berperilaku secara online, seperti tanggung jawab dalam berbagi informasi, privasi,
serta etika dalam komunikasi digital. Kedua, hak asasi manusia dan kesetaraan. Pada era ini, ada peningkatan kesadaran terhadap hak-hak individu, kesetaraan gender, hak-hak kelompok minoritas, ini seperti pengaya dan sebagainya, dan gerakan global seperti lingkungan hidup, ekoetik, serta berkelanjutan. Kemudian relativisme, moral dan tantangan baru. Globalisasi dan pertemuan budaya membuat masyarakat semakin menyadari adanya variasi pandangan moral. Tantangan baru seperti bioetika atau etika yang terkait dengan ilmu biologi dan kesehatan, etika lingkungan, serta etika dalam kecerdasan buatan mulai muncul. Yang terakhir sekarang, perubahan paradigma moral pada masa kini. Kebebasan individu dan pluralisme moral. Semakin banyak masyarakat yang menghargai kebebasan individu untuk menentukan apa yang benar dan atau salah bagi mereka sendiri, terutama dalam ranah pribadi seperti gaya hidup, orientasi seksual, dan keyakinan agama. Kedua, etika global. Isu-isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, keadilan sosial menjadi bagian dari diskursus etika dan moral di seluruh dunia. Hal ini tentunya mendorong pengembangan norma moral yang berlaku lintas batas budaya dan negara. Etika dan dalam teknologi, munculnya kecerdasan buatan, kecerdasan buatan. Tadi dikatakan oleh Pak Atmaja, ada AI, otomatisasi, bioteknologi. Pertanyaan baru muncul tentang etika dalam pengaturan teknologi, termasuk hak-hak robot dan kecerdasan buatan, privasi data, serta dampak teknologi terhadap pekerjaan dan kehidupan manusia. Kesimpulannya, bahwa perkembangan etika atau revitalisasi etika dan moral dari zaman kerajaan hingga saat ini mencerminkan adanya satu perubahan dari sistem nilai yang bersifat hierarkis dan kolektif menuju nilai-nilai yang lebih individualistik dan pluralis. Seperti faktor-faktor seperti agama, politik, globalisasi, serta pengembangan teknologi memiliki peran besar dalam membentuk perubahan tersebut. Kaitannya dengan tugas kita, para tokoh agama, apa yang bisa kita lakukan? Bahwa ini semua adalah satu tantangan kita. Kita tidak akan bisa memberikan semacam satu pencerahan dengan cara-cara yang sifatnya konvensional semata. Tidak akan bisa. Ini dasarnya dari buku ini, begini, begini, begini. Tetapi tidak melihat bagaimana kondisi real yang ada di masyarakat. Ini yang perlu untuk kita ketahui sehingga nurani kita adalah sama dengan pada Jawa dengan huruf Jawa Hono Coroko. Kalimat yang pertama adalah ada utusan. Siapa yang diutus? Adalah setiap manusia yang ada di dunia ini untuk berbakti kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua bersaudara. Terima kasih kepada tokoh penanggap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Dr. KRT Otto Bambang Wahyudi, untuk tanggapannya. Terima kasih sudah menambah ilmu lagi dari perspektif realitasnya, Pak Otto. Dari mulai kerajaan sampai di masa kini ya Pak ya. Kalau tadi dari Hindu bersifat normatif dan dari tokoh Islam juga bersifat normatif, namun Pak Otto menambahkan dengan dalam versi realitasnya ya bahwa pada zaman dahulu moralitas karena takut sama raja gitu ya Pak ya. Karena sumber moralitasnya juga agama, karena kita memang ingin taat juga.
Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari Ibu Bapak sekalian? Untuk pertanyaan bisa mohon dibuka audio atau videonya untuk langsung ditanyakan kepada narasumber atau para penanggap di sini. Mungkin Yang bisa ada yang langsung statement aja Mbak. baik. Bila tidak ada, kita akan langsung kepada closing statement dari narasumber kita, Bapak Syese Insinyur Johan Ajuan. Silahkan, Syese Ajuan. Terima kasih atas tanggapan yang luar biasa dari Pak Manan, Pak Ketut Atmaja, dan Pak Utuh. Luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah bahwa saat ini kita bangsa Indonesia suka atau tidak suka berada pada persimpangan dan kita dipengaruhi dari berbagai belahan bumi, khususnya sekarang ini dalam era globalisasi, kemudian juga modernisasi, dan juga sedang merasuknya artificial intelligence AI yang luar biasa cepat berkembangnya, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka itu mempengaruhi perilaku kehidupan kita masing-masing, baik secara individu maupun sebagai sebuah bangsa. Seperti juga yang Bapak Oto tadi sampaikan. Sehingga sebagai sebuah bangsa Indonesia yang memiliki penduduk yang nomor 4 terbesar di dunia, para pemimpin bangsa maupun tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh yang ada haruslah mempunyai sebuah pemikiran dan sebuah rancangan. Apakah bangsa ini, bangsa Indonesia, akan mengalir dan mengambang terhadap pengaruh-pengaruh di kanan kiri, muka belakang, dari negara tetangga maupun dari dominasi teknologi dan budaya lintas negara maupun lintas agama, sehingga mengaburkan yang namanya identitas bangsa Indonesia, ataupun bangsa Indonesia tetap mempunyai atau mempertahankan identitas bangsanya sendiri dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan, namun tidak kehilangan jati dirinya. Ini adalah tugas yang luar biasa, berat, dan harus dipikirkan secara matang serta direncanakan dengan cermat. Bila tidak, maka kita akan kehilangan momen dan kita akan kehilangan arah dan kita akan kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang memiliki sejarah yang sudah cukup panjang dengan pengorbanan daripada
para pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Sehingga marilah kita, baik generasi senior maupun generasi muda saat ini, kita merupakan PR bagi kita, bagaimana kita menyiapkan diri dan menyikapi slogan ataupun cita-cita Indonesia menuju masa kejayaan 2045 yang akan datang, 21 tahun lagi. Apakah itu akan mewujud sebagai sebuah hal yang membanggakan dan menggembirakan, ataupun hanya sebagai slogan kosong yang sampai saatnya tiba tidak terwujud apa yang dicita-citakan. Itu semuanya tergantung kepada tindakan dan pemikiran kita saat ini dan ke depannya. Sehingga kita berharap semua anak bangsa yang memiliki kepedulian akan masa depan bangsa Indonesia ini dapat melakukan hal-hal yang baik dan terarah untuk menuju cita-cita bangsa ini, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan diri kita kepada para leluhur kita, dan kita dapat bangga serta tidak malu apabila kemudian kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dan bertemu dengan para pejuang kemerdekaan dan para leluhur kita, bahwa kita telah melakukan sesuatu yang berguna untuk kelestarian dan kemajuan bangsa ini. Mungkin demikian closing statement dari kami. Salam kita semua saudara. Salam kita semua. Terima kasih. Terima kasih Syekh Ajwan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Syekh. Tanpa terasa kita telah di ujung acara. Terima kasih kepada Bapak Syekh Insinyur Johan Ajwan yang telah memaparkan materi hari ini. Pada penanggap dari tokoh agama Islam, Bapak Kiai Hanan Manan, kemudian dari tokoh agama Hindu, Bapak Iketut Atmaja, dan dari tokoh penghayat kepercayaan, Bapak Dr. KRT Oto Bambang Wahyudi Dwi Jodipuro yang telah menambah hasanah pembelajaran kita pada malam hari ini. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung dari awal acara hingga acara berakhir pada malam hari ini, semoga materi ini dapat bermanfaat dan kita dapat mengambil banyak pelajaran. Karena moral dan etika itu sangat penting diajarkan dari semenjak dini, dari sedari muda, dan relevan sekali untuk dapat terus dilaksanakan. Dan karena kita bangsa Indonesia yang tentunya sangat menjunjung tinggi moral dan etika yang sudah diajarkan oleh para leluhur kita terdahulu. Saya Dewi Laras Bumi, pamit undur diri. Dan untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada MC, Ibu Wulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagas waras, Om Santi 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 Om. Salam semua bersaudara. Salam semua saudara. Ya, disampaikan terima kasih kepada Mbak Dewi Laras Bumi yang sudah berkenan untuk menjadi moderator kita, sudah memandu jalannya diskusi kita dari awal sampai akhir. Nah, ini diskusi yang cukup menarik sampai kita lewat-lewat waktu ini ya. Terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini dengan Insinyur Johan Ajwan, Pak. Makasih atas waktunya dan pencerahannya bagi kita semua yang sangat bermanfaat, menambah ilmu buat kita semua. Dan terima kasih kepada seluruh tokoh penanggap IMP, tokoh rohaniawan kita dari lintas agama juga yang tentunya memberikan pemaparan yang sangat bermanfaat juga. Dan untuk seluruh peserta, saya ucapkan terima kasih sudah dengan setia bergabung bersama kita tiap Senin.
Jangan lupa untuk mengisi absensinya dan supaya untuk bisa mendapatkan e-sertifikat serta materi jagongan pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri jagongan diskusi kita pada malam hari ini dengan revitalisasi etika moral diharapkan bisa meningkatkan kualitas generasi muda kita di era globalisasi atau modernisasi sekarang ini. Sehingga bangsa kita tercinta ini bisa menjadi bangsa yang kuat dan berbudi pekerti luhur seperti yang sudah diwariskan oleh para pendahulu bangsa. Ya, baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa Senin depan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima Salam kasih. Terima semua kasih, saudara. Pak Johan. Ya, Salam, Sis Ajuan, terima kasih. kasih.